Hasil wawancara Wemkam, Coffee and di Resto, Bumi Bawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video wawancara dengan owner, Coffee and di Resto Bumi Bawana. Halo semuanya. Oke, di sini izinkan kami untuk presentasi tentang wawancara dan observasi UMKM di Coffee and Resto Bumi Bawana, Klaten. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Laila Nadia Praba dengan NIM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Sela Aldila Arianto dengan NIM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Alyadita Pramesti dengan NIM akhir 160. Oke, langsung saja yang pertama yaitu tentang strategi bisnis dan pengalokasian sumber daya. Untuk yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi yang pertama itu tentang strategi bisnis yang dijalankan oleh Cafe and Resto Bumi Bawana Klaten yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini itu pada awalnya ownernya itu memilih lahannya itu sendiri dan dibantu oleh beberapa timnya. Owner juga mencari izin usahanya sendiri dan izin membangun bangunan untuk perusahaannya itu sendiri. Pada awalnya resto ini itu targetnya itu regular family, tapi pada akhirnya restoran ini targetnya malah ke venue dan reservasi seperti WO. Nah, menurut sudut pandang F&B, karena mereka menjual makanan dan minuman, jadi mereka itu harus tahu siapa saja target pasarnya dan siapa saja orang yang akan membeli produk yang mereka produksi. Struktur organisasi dan pembagian tugas agar efisien. Nah, di resto ini tidak ada struktur organisasi yang mengikat karena ownernya tidak ingin adanya jarak antara karyawan dan pemilik karyawannya atau ownernya. Jadi si owner ini menerapkan prinsip kekeluargaan agar tidak ada batasan di antara mereka. Pembagian tugas agar efisien di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu bagian marketing, operasional, dan humas. Di bagian marketing itu bertugas untuk menarik pelanggan agar mereka itu membeli produk yang kita olah atau yang restoran ini olah. Yang kedua yaitu operasional, di mana mereka tuh bertugas untuk memastikan apakah masih ada stok bahan yang ingin diproduksi untuk besok harinya. Kemudian di bagian humas itu bertugas untuk menjaga komunikasi dengan investor-investor yang masuk atau investor-investor yang bekerjasama dengan restoran tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara mengarahkan karyawan untuk membangun semangat dan memberi motivasi. Nah, di sini itu restoran ini mempunyai kegiatan rutin pertemuan bulanan untuk melakukan evaluasi. Jadi jika memang ownernya atau karyawannya itu kurang kinerjanya, mereka melakukan evaluasi, dan jika memang ada perselisihan di antara mereka itu dapat menangani masalahnya dan mencari jalan tengahnya untuk mencari hasil yang terbaik dan pastinya untuk menjadikan restoran tersebut menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada cara memantau restoran agar dapat memenuhi target dan mengevaluasi pencapaian. Yang selanjutnya yaitu cara memantau restoran agar dapat memenuhi target dan mengevaluasi pencapaian. Nah, di sini itu restoran melakukan flyering keluar atau melakukan promosi keluar. Tujuannya itu untuk menarik pelanggan. Jadi pelanggan tuh tahu di mana keberadaan Resto Bumi Bawana ini. Dengan begitu kan mereka tertarik dan akan membeli produk di resto tersebut. Jadi target yang awalnya itu bisa tercapai. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sela. Syarat utama dalam perekrutan, pengembangan karyawan dan hubungan antara owner dan karyawan. Nah, untuk syarat utamanya atau khususnya itu tidak ada. Yang terpenting itu adalah niat karyawannya, juga disiplin, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Nah, untuk pengembangannya itu awal didirikannya itu ada, tetapi seiring berjalannya waktu diganti menjadi karyawan yang berpengalaman memberi contoh kepada karyawan yang baru. Nah, untuk owner dan karyawan ini, owner ini tidak ingin membeda-bedakan kasta. Owner lebih memilih kekeluargaan karena lebih menciptakan rasa nyaman. Sumber pendanaan, arus kas, dan perhitungan keuntungan resto ini. Nah, untuk pendanaan owner ini meminjam uang di bank untuk nominal tertentu.
Sedangkan arus kas dan perhitungan keuntungan owner memposisikan dirinya sebagai investor. Nah, jadi owner ini mengambil keuntungannya akan diambil dari per 3 bulan sekali karena bisnis masih dilakukan oleh perseorangan. Proses produksi atau layanan, efisien operasional, dan pengelolaan stok, serta teknologi apa saja yang dilakukan oleh restoran ini. Nah, dengan menetapkan standar resip agar makanan atau minuman yang disajikan rasanya tetap sama atau konsisten. Nah, sebaliknya juga kepada pelanggannya agar tidak merasakan kecewa. Teknologi yang digunakan itu seperti Instagram, TikTok. Selain itu juga mereka melakukan promosi secara langsung melalui penyebaran brosur. Analisis SWOT yang dilakukan oleh restoran ini dan strategi pertumbuhan bisnis serta inovasi produk ini. Nah, analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan di sini mencakup kualitas produk yang baik, resep yang unik, dan tempat yang strategis, dan pelayanan juga yang cepat dan memuaskan. Nah, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan di resto ini mencakup modal awal yang terbatas. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang ini mencakup tren makanan yang semakin banyak, unik, dan berkembang. Pasar yang semakin luas juga, dan peluang promosi online yang lebih luas juga. Yang ketiga yaitu threats atau ancaman. Nah, di sini mencakup harga bahan baku yang semakin melonjak, terus banyak restoran juga yang menjual produk yang serupa dengan restoran ini atau Bumi Bawana ini, dan di sana juga lebih banyak promonya. Nah, inovasi produk dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang cepat, nyaman agar menciptakan daya tarik pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu komitmen kafe atau restoran ini terhadap praktik bisnis yang etis dan kontribusi terhadap komunitas lokal. Yang paling penting dan terpenting adalah kejujuran dalam bertransaksi, bertanggung jawab dalam lingkungan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan tersebut. Dengan ini bisa membangun reputasi yang baik serta membangun kepercayaan kita terhadap pelanggan tersebut, serta memberikan lapangan pekerjaan dan kesempatan bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya untuk mengurangi masalah pengangguran. Nah, yang terakhir yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi cafe and resto Bumi Bawana di Klaten ini. Nah, faktornya yaitu banyaknya cafe and resto yang lebih tren, lebih viral di sekarang, terus lebih dikenal banyak orang juga, dan banyak produk yang dijual sama persis oleh restoran lain. Banyaknya juga promo-promo di situ, dan biasanya promo itu dilakukan oleh restoran agar menarik lebih banyak pelanggan juga. Nah, ada juga promo yang lebih murah dan terjangkau daripada restoran Bumi Bawana ini. Potret wawancara dengan marketing dan owner Coffee and Resto Bumi Bawana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!